kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang memahami informasi, keuangan, dan akuntansi. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Makanya di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya informasi akuntansi. Yang pertama, definisi akuntansi, yaitu informasi keuangan yang mencakup pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan penginterpretasian. Yang kedua, audien. Audien adalah bawahan dari manajer, yaitu karyawan yang berhak mengetahui perkembangan yang ada di perusahaan, apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, manajer. Manajer mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah yaitu untuk tujuan pajak mengenai aktivitas perekonomian perusahaan. Yang terakhir yaitu investor, pemasok, kreditor, yaitu seseorang yang bekerja sama dengan suatu perusahaan dan juga berhak atas laba yang diperoleh oleh perusahaan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi. Untuk proses yang pertama yaitu masukkan dokumen transaksi atau dokumen akuntansi. Di sini ada dokumen penjualan, pembelian, pengiriman, pembayaran gaji, rekening koran, catatan pengiriman, dan catatan enterprise. Untuk dokumen penjualan, ini ada penjualan kredit dan penjualan tunai. Untuk dokumen pembelian juga ada pembelian kredit dan pembelian tunai. Dan untuk dokumen pengiriman ada biaya angkut penjualan maupun biaya angkut pembelian. Dan untuk catatan lainnya seperti contoh yang ada di sistem akuntansi. Dan untuk tahap yang kedua, untuk proses yang kedua, proses yang pertama adalah semua transaksi dicatat ke dalam jurnal pencatatan. Jurnal pencatatan seperti di proses yang pertama ada buku penjualan, buku pembelian, jurnal umum, dan lain-lain. Untuk proses yang kedua yaitu hasil pencatatan iJournal ditransfer atau diposting ke buku besar. Untuk buku besar, masing-masing akun pastinya akan diposting sendiri-sendiri dengan nominal masing-masing. Untuk proses yang ketiga adalah semua akan ditunjukkan. Itu akan ditunjukkan ke dalam neraca saldo. Dan untuk proses yang ketiga adalah laporan keuangan. Di sini laporan keuangan untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ada unsur pendapatan dan beban. Untuk laporan neraca ada unsur aset, kewajiban, dan utang. Dan untuk laporan perubahan modal di sini ada unsur modal awal, laba, thrift, dividen, dan di akhir ada modal akhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Antonius Paula Telema Elanor, NIM 2014-210335. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh informasi keuangan. Yang pertama, laporan keuangan manajer menunjukkan masalah atau peluang. Maksudnya, manajer bisnis menggunakan laporan keuangan untuk mengembangkan tujuan dan rencana, menetapkan anggaran, dan mengevaluasi prospek bisnis di masa yang akan datang. Kedua, eksis oleh pemerintah dengan pemungutan pajak. Maksudnya, kantor pajak menggunakannya untuk merencanakan setoran pajak masuk ke negara, menentukan kewajiban pajak bagi individu dan bisnis, dan memastikan jumlah pajak yang dibayar adalah benar dan tepat waktu. Yang ketiga, investor, pemasok, dan kreditur menyediakan sarana untuk menganalisis bisnis. Maksudnya, investor, pemasok, dan kreditur menggunakannya untuk mengestimasi tingkat hasil kepada para pemegang saham, menentukan prospek pertumbuhan, dan memutuskan apakah perusahaan berisiko kreditnya rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai areas of accounting. Yang pertama ada akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial digunakan untuk menyediakan informasi dan analisis bagi para manajer di dalam organisasi untuk membantu mereka di dalam pembuatan keputusan. Akuntansi manajerial juga berkaitan dengan pengukuran dan pelaporan biaya produksi, pemasaran, dan fungsi-fungsi lainnya. Pada akuntansi manajerial terdapat dua bagian, yaitu yang pertama inside organization, yaitu lebih mengarah pada misalnya seorang karyawan memutuskan untuk keluar dari organisasi Anda karena merasa tidak cocok dengan budaya yang dianut di dalam organisasi Anda. Lalu ada CMA atau biasa disebut dengan istilah
di Certified Management Accountant, yaitu seorang profesional akuntan yang telah menempuh persyaratan edukasi dan pengalaman tertentu, lulus ujian kualifikasi di bidang tersebut, dan telah disertifikasi oleh Institute of Certified Management Accountants. Lalu ada akuntan pajak. Akuntan pajak adalah seorang akuntan yang diberi pelatihan mengenai hukum pajak dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan SPT pajak atau mengembangkan strategi pajak. Lalu ada pemerintah dan not for profit akuntansi. Pemerintah dan not for profit akuntansi ini adalah sistem akuntansi bagi organisasi yang tidak berorientasi laba tetapi melayani ratepayers, pembayar pajak dan lainnya sesuai dengan anggaran dasar yang disetujui. Lalu ada akuntansi keuangan atau finance accountant. Itu adalah informasi dan analisis akuntansi yang ditujukan bagi pihak-pihak di luar organisasi. Selanjutnya ada laporan tahunan atau biasa kita kenal dengan istilah annual report, adalah suatu laporan setiap tahun mengenai kondisi keuangan, kinerja dan harapan-harapan organisasi. Lalu ada akuntan swasta. Akuntan swasta adalah seorang akuntan yang bekerja untuk satu perusahaan, agen pemerintah atau organisasi nirlaba tertentu. Lalu akuntan publik. Akuntan publik adalah seorang akuntan yang menyediakan jasa akuntansi kepada individu atau bisnis atas dasar komisi. Lalu CPA atau biasa dikenal dengan Certified Public Accountant adalah seorang akuntan yang telah lulus serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh Amerika Institute of Certified Public Accountants. Lalu yang terakhir adalah auditing, yaitu tugas meninjau ulang dan mengevaluasi catatan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kurva top business uses of accountants. Rekan-rekan dapat lihat pada slide tersebut pada presentasi terendah yaitu valuation merger acquisition dengan presentasi 19%, lalu ada personal financial planning itu 22%, diikuti oleh market strategy and planning ada 22% juga, dan cash management and forecasting itu ada 25%, dan yang terakhir dengan presentasi terbesar adalah tax or auditing dengan presentasi sebesar 99%. Kenalkan, nama saya Diansyah Putra Utomo, NIM 2014-210-337. Pertama saya akan menjelaskan tentang cara membaca laporan perusahaan tahunan. Laporan perusahaan tahunan adalah laporan perusahaan tentang ringkasan laporan keuangan dalam periode 1 tahun. Yang pertama, baca diskusi manajemen perubahan dalam operasi. Cobalah untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan. Yang kedua, tinjau neraca konsolidasi perusahaan, ekuitas, aset, kewajiban, dan pemilik. Yang ketiga, menganalisis laporan laba rugi. Lihatlah melampaui tahun. Tetes penjualan dapat menyebabkan masalah. Yang terakhir, tinjau laporan perubahan arus kas. Ulasan pendapatan auditor. Atas kesempatannya, di sini saya ingin menjelaskan tentang tipe akuntansi. Tipe akuntansi itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah privat dan publik. Yang pertama adalah publik. Publik meliputi audit, pajak konsultasi, dan manajemen konsultasi. Yang pertama adalah audit. Audit adalah tugas meninjau atau mengevaluasi sebuah catatan kepada laporan keuangan. Yang kedua adalah pajak konsultasi. Pajak konsultasi itu sendiri adalah setiap orang berhak, mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi perpajakan dan mematuhi peraturan perpajakan. Yang ketiga adalah manajemen konsultasi, di mana manajemen konsultasi itu sendiri berfungsi membantu mengidentifikasi suatu masalah dan memberikan saran-saran yang pas untuk klien tersebut. Yang kedua adalah privat. Privat itu sendiri meliputi tiga. Yang pertama adalah manajemen akuntansi, kedua adalah akuntansi pemerintah, dan ketiga akademia. Manajemen akuntansi itu sendiri berfungsi setiap sistem akuntansi yang berkaitan dengan peraturan informasi akuntansi itu untuk manajerial dan manajemen organisasi. Yang
kedua adalah akuntansi pemerintahan. Fungsi dari akuntansi pemerintahan itu sendiri adalah sistem akuntansi bagi organisasi yang tidak terorganisasi, dan itu seperti melayani perpajakan. Yang ketiga adalah akademia. Yang pertama, awal pengakuan pendapatan. Yang kedua, akhir pengakuan beban. Yang ketiga, cadangan memadai untuk hutang bank, pengembalian dan kewajiban. Dan yang ketiga, mengubah persediaan penilaian metode. Satu waktu meningkatkan terhadap pendapatan. Yang terakhir, transaksi palsu dengan kemitraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram non-profit, not for profit policies due to Sarbanes-Oxley. Yang pertama, conflict of interest policy. Di sini ada 68%, yang kedua audit commodities charter ada 55%, yang ketiga record retention policy ada 52%, dan yang keempat code of ethics statement yaitu di posisi 49%, dan yang terakhir adalah whistleblower policy yang menempati sama seperti kode etik statement yaitu 49%. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 stage dalam trik akuntansi. 1. Siapa yang dimaksud di sini adalah siapa yang mengurus laporan keuangan, yaitu seorang akuntan. 2. Jangan jatuh dalam pengembalian dana cepat. Jika sampai jatuh, maka akuntansi kita gagal. 3. Tahu loyalitas mereka. Jika kinerja kita menurun, maka loyalitas kita terhadap pelanggan akan menurun juga. 4. Perhatikan apa yang Anda masukkan, seperti nama akun-akun, nominal akun tersebut, cara meletakkan di debit atau kredit. Yang penting jumlah totalnya harus seimbang atau balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Kesempatannya, saya Tamara, saya akan menjelaskan tentang pembukuan dan akuntansi. Yang dimaksud pembukuan adalah pencatatan transaksi bisnis diikuti oleh mulai akuntansi dan rekam atau buatlah jurnal. Yang dimaksud dengan akuntansi adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan informasi tentang organisasi nirlaba seperti rumah sakit, sekolah, dan agen pemerintah. Yang kedua adalah menganalisa, terus dilanjutkan oleh mulailah menyarankan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Regi Rahmawati, NIM 2014-211-036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi ada 6. Yang pertama, menganalisis dokumen. Tujuan dari menganalisis dokumen tersebut adalah agar kita mengetahui sumber dan keaslian dokumen tersebut. Yang kedua, mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Jurnal adalah buku catatan atau program komputer yang berisi akuntansi pertama kali dimasukkan. Yang ketiga adalah memposting ke dalam buku besar. Tujuan dari memposting ke dalam buku besar adalah agar seorang manajer tersebut mengetahui informasi setiap akun dan dalam waktu yang sama. Seperti contohnya adalah seorang manajer tersebut ingin mengetahui berapa kas hutang maupun piutang yang dimiliki dari sebuah perusahaan tersebut. Yang keempat adalah menyusun neraca saldo. Di sini tujuan dari menyusun neraca saldo adalah agar mengetahui angka-angka yang dibuat dari buku besar tersebut sudah balance ataukah sudah imbang antara debit dan kreditnya. Jika belum, berarti pada waktu pencatatan di awal tadi di buku besar maupun di jurnalnya itu berarti ada kesalahan dalam penulisannya. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan laporan keuangan. Di sini laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama neraca, laporan laba rugi, dan yang keempat laporan arus kas. Yang terakhir adalah menganalisis laporan keuangan. Maksud dari menganalisis laporan keuangan adalah setelah transaksi-transaksi sebelumnya selesai dan laporan-laporan keuangan selesai, itu akan dapat disimpulkan bahwa pada periode tertentu itu perusahaan mengalami kenaikan atau pengurangan. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri berfungsi ringkasan semua transaksi dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan meliputi 2
dua materi. Yang pertama adalah pendapatan, terus yang kedua adalah laporan arus kas. Pendapatan meliputi pernyataan pendapatan dan beban, di mana dalam pendapatan itu sendiri kita bisa mengetahui apakah perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Yang kedua adalah laporan arus kas dan penerimaan arus kas. Laporan arus kas dan penerimaan kas yang berfungsi, dia menyediakan suatu rangkuman mengenai masuk atau keluarnya uang dalam perusahaan tersebut. Jelaskan tentang accounting equation. Yang dimaksud accounting equation adalah akuntansi dasar. Persamaan akuntansi dasar adalah harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Owner atau kepemilikan sama dengan hutang ditambah klaim pemilik. Terima kasih. Kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan neraca. Untuk laporan neraca, di sini ada unsur aset harus sama dengan penjumlahan antara kewajiban dan modal. Untuk aset, di sini juga dibagi dua, antara aset transak dan aset tetap. Dan juga ada aset tidak berwujud. Untuk aset transak terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan lain-lain dengan nominal masing-masing. Untuk aset tetap, yaitu terdiri dari tanah, bangunan, akumulasi pengusutan bangunan, peralatan, akumulasi pengusutan peralatan, dan lain-lain dengan nominal masing-masing. Untuk aset tidak berwujud, yaitu aset yang tidak berbentuk fisik tetapi mempunyai nilai. Salah satunya yaitu berbentuk goodwill, hak cipta, paten maupun merek dagang. Dan untuk unsur kewajiban, di sini ada dua, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek terdiri dari utang dagang, utang pajak, dan utang lainnya. Dan untuk kewajiban jangka panjang, di sini terdiri dari wesel bayar, utang obligasi, utang wesel, utang hipotek, dan lain-lain. Dan untuk menyelaraskan laporan ini, penjumlahan antara aktiva harus sama dengan penjumlahan antara kewajiban dan utang, kewajiban dan modal. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Di sini saya akan memberikan contoh dari perhitungan laporan laba rugi. Yang pertama, untuk mengetahui hasil dari laporan laba rugi, kita harus memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut dikurangi dengan beban. Pendapatan ada penjualan bersih. Penjualan bersih diperoleh dari penjualan, dikurangi retur maupun potongan jika ada. Setelah itu dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan terdiri dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Sementara pembelian bersih di sini diperoleh dari pembelian ditambah dengan beban angkut, dikurangi dengan potongan maupun retur jika ada. Setelah itu dikurangi dengan persediaan akhir. Nanti akan menemukan hasil dari harga pokok penjualan. Setelah ketemu harga pokok penjualan, pendapatan dikurangi dengan HPP tersebut akan menghasilkan laba kotor. Selanjutnya, agar menghasilkan laba bersih, kita harus mengetahui beban-beban yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Yang pertama, beban usaha. Beban usaha meliputi beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban penjualan ada beban gaji bagian penjualan maupun beban iklan dan promosi. Kedua beban tersebut kita jumlah, nanti hasilnya akan menghasilkan beban atau total akhir bagian penjualan. Selanjutnya, beban administrasi dan umum meliputi beban gaji, penyusutan, asuransi, beban utilitas, beban lain-lain, dan semacam lainnya. Itu kita jumlah, selanjutnya akan menghasilkan beban administrasi dan umum. Antara beban penjualan dan administrasi dan umum itu kita jumlahkan, lalu akan menghasilkan total beban usaha. Setelah ketemu total beban usaha, laba kotor tadi kita kurangi dengan total beban usaha, nanti akan menemukan laba bersih sebelum pajak. Jika di suatu perusahaan tersebut terdapat pajak, maka kita harus mengurangkan pajak tersebut. Jadi setelah dikurangkan, nanti akan ketemu laba bersih setelah pajak. Terima kasih. Nama saya Afi Denansari, NIM 2014 210 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan perubahan modal dalam suatu perusahaan. Cara mencari laporan perubahan ekuitas yaitu modal awal satu perusahaan ditambah dengan laba bersih dari laporan laba rugi dikurangi priva atau
peluang pribadi, yaitu adalah penambahan modal suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas. Arus kas adalah selisih antara kas masuk dan kas keluar dari sebuah bisnis. Cara menghitung arus kas yaitu arus kas bersih dari operasi dikurangi arus kas bersih dari investasi dikurangi lagi arus kas bersih dari pendanaan, itu sama dengan perubahan bersih di kas dan setara. Lalu hasilnya dikurangi dengan saldo awal kas awal tahun dan ketemu akhir saldo kas akhir tahun. Saya akan menjelaskan tentang rasio cepat. Rasio cepat itu rasio yang mengukurkan piutang usaha secara berharga seperti saham dan obligasi terhadap kewajiban lancarnya. Rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan kas ditambah piutang usaha ditambah secara berharga dibagi kewajiban lancar. Rasio ini berguna bagi perusahaan yang memiliki persediaan yang sulit untuk dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu yang singkat untuk melunasi jangka pendeknya, utang jangka pendeknya, dan mampu membantu menjawab pertanyaan seperti bagaimana penjualan kita menurun dan kita tidak bisa menjual persediaan kita, dan apakah kita masih bisa melunasi utang jangka pendek kita. Saya akan langsung menerangkan contoh soal dari rasio lancar dan rasio cepat. Dimulai dari rasio lancar. Diketahui aset lancar sebuah perusahaan $600.000 dan kewajiban lancarnya $238.000. Hitunglah rasio lancar dari perusahaan tersebut. Rasio lancar sama dengan $600.000 dibagi $288.000 sama dengan 2,08. Maka artinya perusahaan tersebut memiliki $2,08 aset lancar untuk setiap $1 kewajiban lancarnya. Biasanya rasio lancar antara 2 atau lebih maka dapat dikategorikan aman dalam melunasi utang jangka pendek karena perusahaan tersebut kinerjanya sesuai dengan harapan pasar. Sedangkan rasio cepat, contoh soalnya adalah diketahui jumlah total dari kas piutang usaha dan secara berharga $265.000 dan kewajiban lancarnya $288.000, maka itulah rasio cepat perusahaan tersebut. Rasio cepat sama dengan $265.000 dibagi $288.000 sama dengan 0,92. Rasio cepat antara 0,50 dan 1 dapat dikategorikan memuaskan, tetapi muncul pemikiran bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi utang jangka pendek mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pengaruh rasio. Rumusnya adalah jumlah kewajiban dibagi ekuitas pemilik, yaitu $613.000 dibagi $213.000 sama dengan 87%. Dengan rasio 87%, Ferry Vegetarian mempunyai utang lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dapat dianggap cukup beresiko bagi penerima pinjaman dan investor. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam satu periode dan memberikan gambaran efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Rasio profitabilitas ada 3, yaitu pengembalian atas penjualan, pengembalian atas ekuitas, dan laba per saham dasar. Atas kesempatannya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rasio profitabilitas. Setelah dijelaskan oleh teman saya tadi, pengembalian atas penjualan yaitu perhitungannya $49.000 dibagi $700.000 sama dengan 7%. Angka 7% ini yang harus dibandingkan dengan perusahaan pesaing untuk menilai kinerjanya. Yang kedua, pengembalian atas equity yaitu sebesar $49.000
dibagi 213.000 dolar sama dengan 23%. Yang terakhir laba per saham atau rasio EPS earning per share dasar, yaitu sebesar 49.000 US dollar dibagi 1 juta US dollar sama dengan 0,49 US dollar. Terima kasih.